Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Hukum Perdagangan Internasional yang beranggotakan Adinda Omega Khairunisa, Wening Tias Widyaningsih, dan Said Muhammad Alaidrus. Izinkan saya, Adinda Omega Khairunisa, untuk membuka presentasi ini. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang World Trade Organization. Berikut adalah susunan materi presentasi kami. Pertama adalah tentang WTO. World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1995 yang mengatur perdagangan global. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round, yang dilaksanakan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, yang mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Berikut adalah peta negara anggota WTO. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored Nation atau MFN Principle, dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. WTO yang merupakan kelanjutan dari GATT pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip dan tujuan yang sama dalam perdagangan internasional. Namun, ada beberapa perbedaan antara GATT dan WTO. Perbedaan utama GATT dan WTO antara lain: pertama, GATT bersifat ad hoc dan sementara waktu. Persetujuan umum tidak pernah diratifikasi oleh parlemen negara anggota dan tidak mengandung ketentuan-ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi. Kedua, WTO menjadi anggota, sedangkan GATT secara resmi merupakan suatu teks legal. Ketiga, GATT hanya memasukkan perdagangan barang, sedangkan WTO mencakup baik barang maupun jasa dan kekayaan intelektual. Keempat, sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lama. Dan yang kelima, WTO dan persetujuan-persetujuan di dalamnya bersifat permanen dan sebagai organisasi internasional, WTO mempunyai aturan-aturan yang pasti dan diratifikasi oleh negara-negara anggotanya. Persetujuan-persetujuan WTO memuat bagaimana WTO berfungsi. Selanjutnya adalah tujuan pembentukan WTO. Dalam buku GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, tahun 1996, karya Kartojumana, tujuan pembentukan WTO antara lain meningkatkan standar hidup masyarakat dunia, menjamin lapangan pekerjaan sepenuhnya, meningkatkan penghasilan secara realistis, memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa, dan melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Tugas pokok dan fungsi WTO. Dilansir dari situs resmi WTO, tugas pokok dan fungsi WTO antara lain mengelola perjanjian perdagangan internasional,
menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional, menangani sengketa perdagangan internasional, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang, serta melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia. Struktur WTO. Yang pertama adalah Ministerial Conference yang merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam WTO. Kedua, ada General Council yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Yang ketiga, ada Dewan Perdagangan Barang yang mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Keempat, ada Dewan Perdagangan Jasa untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Kelima, ada Badan Penyelesaian Sengketa yang bertugas untuk menengahi sengketa perdagangan antar negara. Dan yang terakhir, ada Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan yang melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan internasional. Selanjutnya akan diteruskan oleh Tias. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut pasal 9 ayat 1 tentang perjanjian WTO, WTO melanjutkan praktik pengambilan keputusan dalam GATT 1947 yang menggunakan sistem konsensus. Prosedur standar ini akan dijalankan apabila tidak ada anggota yang terang-terangan menolak penetapan suatu keputusan. Apabila konsensus tidak dapat tercapai, keputusan akan diambil lewat pemungutan suara dengan sistem mayoritas sederhana. Setiap anggota memiliki satu suara, pengecualiannya adalah Uni Eropa yang jumlah suaranya sama dengan jumlah anggotanya. Selain itu, WTO juga memiliki prosedur-prosedur khusus. Sebagai contoh, konferensi tingkat menteri dan Dewan Umum berwenang membuat penafsiran yang bersifat otoritatif terhadap perjanjian-perjanjian WTO, dan keputusan untuk menetapkan penafsiran semacam ini harus mendapatkan persetujuan dari sekurangnya 3/4 anggota. Lalu pengambilan keputusan berdasarkan pasal 11 ayat 2 mengenai perjanjian WTO. Pasal ini mengatur bahwa keputusan yang berkenaan dengan hal tersebut diambil oleh konferensi tingkat menteri dengan dukungan dari sekurangnya 2/3 anggota. Namun, Dewan Umum bersepakat pada tanggal 15 November 1995 untuk mencoba mengambil keputusan lewat konsensus terlebih dahulu, sehingga pemungutan suara untuk menerima anggota baru akan diadakan jika konsensus tidak dapat tercapai. Walaupun sistem konsensus dianggap lebih melegitimasi keputusan yang telah ditetapkan, laporan Sutherland tahun 2004 mengungkapkan kekhawatiran bahwa jumlah anggota WTO yang begitu banyak akan menghambat upaya untuk menetapkan kebijakan baru. Penolakan dari satu anggota saja dapat menggagalkan upaya untuk mencapai konsensus meskipun kebijakan yang diusulkan didukung oleh banyak anggota, sehingga sistem konsensus dianggap dapat melumpuhkan proses pengambilan keputusan di WTO. Lalu pengambilan keputusan dari segi partisipasi. WTO ingin melibatkan semua anggotanya, tetapi pada kenyataannya, upaya untuk melibatkan 164 anggota WTO tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka dari itu, muncul mekanisme yang dimaksudkan untuk mempercepat proses perundingan dan pengambilan keputusan. Contohnya adalah mekanisme pertemuan ruang hijau yang mengumpulkan anggota-anggota besar di WTO, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok, beserta satu anggota lain yang berperan sebagai koordinator atau perwakilan kelompok anggota lainnya, misalnya sebagai perwakilan negara terbelakang atau yang memiliki kepentingan terhadap perundingan yang dilaksanakan. Upaya untuk menyesuaikan proses pengambilan keputusan di WTO sendiri tidak mudah, karena organisasi ini harus menyeimbangkan antara inklusivitas, transparansi, dan efisiensi. Saat ini, dengan semakin terlibatnya negara-negara berkembang dengan mekanisme ruang hijau, proses pengambilan keputusan menjadi semakin sulit, karena negara-negara tersebut juga memiliki kepentingan yang beragam. Lalu terdapat aturan-aturan dasar. Aspek-aspek dagang yang menjadi cakupan dari hukum WTO sendiri bermacam-macam. Contohnya adalah tarif, kuota, regulasi di tingkat nasional, tindakan yang diambil demi keamanan nasional, persyaratan pabean, subsidi dan dumping, atau praktik menurunkan harga barang ekspor di bawah harga normal di negara pengekspor. Secara umum, terdapat 4 jenis aturan dasar yang bersifat substansif dalam hukum WTO, yaitu aturan yang melarang diskriminasi, aturan mengenai akses pasar, aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil, serta aturan mengenai pengecualian. Lalu, aturan-aturan dasar.
Non-diskriminasi. Terdapat dua aturan utama yang melarang diskriminasi, yaitu perlakuan yang sama untuk semua anggota atau MFN dan perlakuan nasional. Pertama, terdapat aturan MFN. Apabila suatu anggota WTO memutuskan untuk memberikan suatu perlakuan yang menguntungkan atau mengistimewakan salah satu anggota, keuntungan atau keistimewaan tersebut juga harus diberikan kepada semua anggota WTO tanpa terkecuali. Maka dari itu, anggota WTO tidak boleh memilih-milih dalam memberikan konsesi dagang kepada salah satu anggota lainnya. Sebagai contoh, apabila salah satu anggota WTO memutuskan untuk memangkas tarif impor beras dari salah satu anggota, pemangkasan tarif tersebut juga harus diberlakukan kepada semua anggota WTO. Yang kedua, terdapat aturan perlakuan nasional. Anggota WTO harus memperlakukan produk impor sebagaimana anggota tersebut memperlakukan produk sejenis di negaranya. Dalam kata lain, anggota WTO tidak boleh mendiskriminasi produk asing setelah produk tersebut masuk ke dalam pasar domestik. Sebagai contoh, apabila suatu anggota WTO memutuskan untuk menghapuskan pajak rokok buatan dalam negeri, penghapusan pajak tersebut juga harus diberlakukan untuk rokok-rokok impor yang sudah memasuki pasar dalam negeri. Jika mereka hanya memungut pajak tersebut untuk rokok impor, mereka telah melanggar aturan perlakuan nasional. Lalu terdapat aturan mengenai akses pasar. Secara umum, terdapat 4 jenis aturan WTO yang terkait dengan akses pasar, yaitu peraturan tentang bea masuk, peraturan tentang bea dan pungutan-pungutan keuangan lainnya, peraturan tentang pembatasan secara kuantitatif, serta peraturan tentang hambatan dan tarif lainnya. Pada dasarnya, pemungutan bea masuk itu tidak dilarang, tetapi tarif yang dipungut oleh suatu negara tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam daftar konsesi masing-masing. Setiap anggota WTO memiliki daftar konsesinya sendiri, kecuali untuk anggota yang menjadi bagian dari suatu serikat pabean. Contohnya adalah negara-negara anggota Uni Eropa yang tidak memiliki daftar konsesi mereka sendiri, tetapi mereka mengikuti daftar konsesi yang disusun oleh Uni Eropa. Daftar ini memuat konsesi dagang, yaitu komitmen yang telah diambil oleh suatu anggota untuk tidak mengangkat tarif mereka di atas angka yang telah disepakati, atau dalam kata lain, mereka telah mengikat tarif mereka pada angka tersebut. Aturan mengenai akses pasar. Hukum WTO sendiri mengajak anggotanya untuk terus melakukan perundingan demi pengurangan tarif yang menguntungkan semua pihak. Dan hasil dari perundingan ini juga akan dimasukkan ke dalam daftar konsesi anggota terkait. Walaupun daftar konsesi menetapkan tarif maksimal, batas tarif untuk berbagai produk seringkali lebih tinggi daripada bea masuk yang sesungguhnya ditetapkan. Dalam hal ini, Badan Banding dalam perkara Argentina Textiles and Apparel 1998 menyatakan bahwa anggota diperbolehkan mengenakan bea yang lebih rendah daripada tarif maksimalnya. Lalu aturan mengenai akses pasar, bea dan pungutan-pungutan lainnya. Badan Banding dalam perkara India Additional Import Duties mendefinisikan istilah ini sebagai bea dan pungutan yang bukan bea masuk biasa. Misalnya, panel dalam perkara Dominican Republic Safeguard Measures mendapati bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan oleh petugas pabean Republik Dominika merupakan bea dan pungutan lainnya, karena kebijakan ini bukanlah bea masuk biasa. Aturan mengenai akses pasar, tindakan pengamanan. Berdasarkan pasal 19 GATT, tindakan pengamanan adalah penangguhan konsesi dagang untuk jangka waktu tertentu apabila terjadi lonjakan impor yang tidak terduga sebelumnya sampai-sampai mengancam akan mengakibatkan kerugian serius terhadap produsen dalam negeri. Dan tindakan pengamanan yang dipertentangkan dalam perkara tersebut adalah penetapan bea masuk sementara sebesar 38% untuk impor kantong plastik polipropilena. Aturan-aturan dasar, aturan mengenai akses pasar. Contoh lain yang dapat ditemui dalam perkara-perkara di panel dan badan banding adalah biaya tambahan terhadap suatu barang yang sudah dikenakan bea masuk, pembayaran jaminan keamanan untuk mengimpor barang atau biaya pabean tanpa batas maksimal. Pasal 2 ayat 1b GATT sendiri menintahkan bahwa biaya semacam ini tidak boleh melebihi biaya yang telah diperlakukan pada tanggal perjanjian ini atau biaya yang diperlakukan dalam undang-undang yang berlaku pada tanggal tersebut. Akibat ketidakjelasan istilah tanggal perjanjian ini, para anggota WTO telah bersepakat dalam kesepahaman mengenai penafsiran pasal 2 ayat 1b GATT 1994 yang bahasa Inggrisnya Understanding on the Interpretation of Article 2.1b of the GATT 1994.
bahwa setiap anggota dalam hal ini berkewajiban untuk mencatat tarif mengikat maksimal yang akan dikenakan untuk setiap bea atau pungutan lainnya dalam daftar konsesi mereka. Aturan-aturan dasar, aturan mengenai akses pasar. Hukum WTO sendiri tidak mengizinkan pembatasan kuantitatif terhadap barang terhadap barang. Oleh sebab itu, secara umum anggota WTO tidak diperbolehkan melarang pengimporan atau pengeksporan barang tertentu, dan mereka juga tidak dapat memberlakukan kuota terhadap barang. Untuk perdagangan jasa, aturan ini hanya berlaku untuk sektor jasa yang telah diliberalisasikan oleh anggota tersebut. Sementara itu, peraturan yang keempat merupakan sebuah kategori yang dengan cakupan luas. Contohnya adalah kurangnya transparansi hukum dagang, praktik perdagangan yang tidak adil, prosedur pabean, buruknya perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan sanitari dan fitosanitari atau keberadaan hambatan teknis. Aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan sanitari dan fitosanitari dan hambatan teknis diatur oleh perjanjian sendiri. Misalnya, regulasi teknis yang diperlakukan oleh suatu negara harus mematuhi asas MFN dan anggota yang diberlakukan regulasi ini harus memastikan agar tidak timbul hambatan perdagangan yang tidak diperlakukan. Subsidi diatur oleh pasar XV1GTT dan juga perjanjian tentang subsidi dan tindakan pembagian imbalan disingkat perjanjian SCM. Menurut perjanjian SCM, subsidi adalah kontribusi keuangan dari pemerintah atau badan publik atau bantuan pendapatan atau harga dalam bentuk apapun sesuai dengan pasal XV1GETT yang memberikan keuntungan. Jenis subsidi yang dilarang oleh WTO: 1. Subsidi ekspor. 2. Substitusi impor. Aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil. Subsidi-subsidi tersebut meliputi subsidi yang mengakibatkan kerugian terhadap institusi domestik negara lain yang menghasilkan produk sejenis. Subsidi yang menyebabkan penghapusan atau pengurangan terhadap keuntungan yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung dari GATT 1994, serta subsidi yang menyebabkan kerugian serius. Aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil, dumping. Dumping adalah praktik penjualan produk di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya di dalam negeri. Secara umum, dumping tidak dilarang oleh hukum WTO, tetapi pasal 7 GATT dan perjanjian anti-dumping mengizinkan anggota WTO untuk memungut bea anti-dumping apabila praktik dumping tersebut mengakibatkan atau mengancam akan mengakibatkan kerugian material terhadap produk sejenis yang diproduksi oleh anggota tersebut. Pengecualian. Upaya untuk meliberalisasikan perdagangan dapat bertabrakan dengan kepentingan masyarakat. Contohnya adalah pelestarian lingkungan hidup atau kepentingan ekonomi lainnya. Maka dari itu, hukum WTO memiliki pasal-pasal pengecualian yang membenarkan penyimpangan dari aturan-aturan dasar WTO dalam keadaan tersebut demi kepentingan masyarakat. Pasal 20 GATT dan pasal V1V GATS pengecualian secara umum, misalnya perlindungan moral masyarakat atau perlindungan kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan. Pasal 21 GATT dan pasal 16 bis GATT, pasal 16 bis GATT kepentingan untuk melindungi keamanan nasional. Pasal 12 dan pasal 19 GATT, pasal 10 dan pasal 12 GATS, kepentingan ekonomi, misalkan perlindungan industri dalam negeri dari kerugian serius yang mengakibatkan oleh peningkatan impor secara tajam dan tidak terduga. Pengecualian. Hukum WTO juga menyediakan pengecualian dalam bentuk perjanjian dagang regional yaitu perjanjian yang ditetapkan oleh negara-negara tertentu untuk semakin memperkuat upaya integrasi ekonomi. Contohnya perjanjian perdagangan bebas Eropa Tengah dan Mercosur di Amerika Selatan. Dalam ranah WTO, perjanjian dagang regional juga dapat bersifat bilateral. Contohnya adalah perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa Korea Selatan. Perjanjian-perjanjian semacam ini menjadi pengecualian bagi asas MFN karena negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas seperti ini memberikan keuntungan tertentu kepada mitra dagangnya, tetapi tidak kepada anggota WTO yang lain. Pasal 25
Pasal 24 GATT dan Pasal 5 GATS sama-sama mengizinkan penetapan perjanjian dagang regional yang mendirikan serikat pabean atau kawasan perdagangan bebas. Posisi Indonesia dalam WTO, Indonesia telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemenlu, keterlibatan dalam dan posisi Indonesia dalam proses perundingan PPDDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping dan diskriminasi kebijakan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi-koalisi tersebut antara lain G33, G20, NAMA 11 yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia selaku koordinator G33 juga terus melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan duta besar, senior official meeting dan pertemuan tingkat menteri baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Hal ini bertujuan demi tercapainya kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Indonesia terlihat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian developer objektif dan DDA Indonesia. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan, intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral. Pencapaian besar Indonesia di mata WTO. Pencapaian besar Indonesia. Pencapaian besar lain Indonesia di mata WTO adalah dengan sebuah titik terang muncul pada KTM ke-9 di Bali yang dilaksanakan pada 3-7 Desember 2013 lalu, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO organisasi ini telah dianggap fully delivered sebagai dengan disepakatinya paket Bali oleh negara-negara anggota WTO. Isu-isu dalam paket Bali mencakup isu fasilitas perdagangan, pembangunan, dan LDCS, serta pertanian merupakan pembagian dari isu perundingan DDA. Disepakatinya paket Bali merupakan suatu capaian historis. Pasalnya, sejak dibentuknya WTO pada tahun 1995, baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu untuk melancarkan arus keluar masuk barang antar negara di pelabuhan dengan melakukan reformasi pada mekanisme pengeluaran dan pemasukan barang yang ada. Pencapaian besar Indonesia. Paket Bali juga mencakup disepakatinya fleksibilitas dalam isu public stockholding for food security. Hal ini akan memberikan keleluasaan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk memberikan subsidi bagi ketersediaan pangan yang murah bagi rakyat miskin, tanpa khawatir digugat di Forum Dispute Settlement Body WTO. Dengan paket Bali, secara umum mampu meningkatkan kredibilitas WTO sebagai satu-satunya forum multilateral yang menangani kegiatan perdagangan internasional sekaligus memulihkan political confidence dari seluruh negara anggota WTO mengenai pentingnya penyelesaian perundingan DDA. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam Post Bali Work, di mana negara-negara anggota diminta untuk menyusun program kerja penyelesaian DDA di tahun 2014. Selesainya perundingan DDA akan memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang dan LDCS dalam berintegrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral. Sampai situ aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.